Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Baik, alhamdulillah kita kembali lanjutkan pelajaran kita yaitu Tuhfatul Atfal, dan terakhir kita bahas iklab ya, kalau tidak salah iklab. Wasalisul iqlabu indal ba'i taib. Miman bi ghunnatin ma'al ikhfa'i. Dan yang ketiga adalah iklab, yaitu pada huruf ba. Artinya ketika tanwin atau nun sukun bertemu dengan huruf ba, maka ini hukumnya iklab. Bagaimana cara membacanya? Maka membacanya merubah ya suara tanwin tersebut atau nun mati tersebut menjadi mim dengan gunnah ya yang disamarkan. Baik, dan sudah kita bahas. Lanjut kita pelajaran yang berikutnya. Warabi'ul ikhfa'u 'indal fadili minal hurufi wajibun lil fadili. في خمسة من بعد عشر رمزها في كلمة هذا البيت قد ضمنتها ستة كم جاد شخصا قد سمد طيبا زرفت غنط ظالما. طيب الإمام Syekh Sulaiman Syekh Sulaiman Al-Jamzuri beliau menyebutkan di bait yang ke-14 sampai 16 tentang hukum ikhfa ya, yaitu ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf sisanya ya, indal fadili. Jadi fadil itu artinya sisa, sisa dari huruf hijaiyah yang eh, dari 28 itu. Karena yang pertama sudah kita ambil. Sore-sore loh. Sip. Jadi kalau kita hitung ya, ketika kita membahas idhar, maka hurufnya kan ada 6 ya. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha, sudah 6. Kemudian kita bahas yang kedua setelah idhar adalah idgham. Idgham juga ada 6 ya. Idgham bi gunnah, idgham bila gunnah itu ada 6, yaitu eh apa namanya? eh Yarmaluna ya, yarmaluna. Ya, ra, mim, lam, waw, nun. Nah, yarmaluna. Nah, itu berarti 6 sama 6 sudah 12. Kemudian ketika kita bahas yang ketiganya yaitu apa? Yang ketiga, iklab ya. Iklab yaitu hurufnya satu. Berarti 6 tambah 6, 12, 12 tambah satu 13. Nah, maka sisanya adalah berapa? Dari 28. Dari 28 dikurang 13 maka sisanya ada 15. Nah, berarti di sini sisanya 15 huruf ya, dan itu beliau lihat wajibun lil fadili, wajib bagi apa namanya? Wajib menurut ulama qiraat, yaitu hurufnya fi khamsatin min ba'di asyrim ramzuha, dalam 15 huruf yang rumusnya, nah lihat, fikil mihadal baiti qaddamantuha, rumusnya telah aku rangkum dalam kalimat bait syair berikut. Sif dasana kam jada syakhsun qad sama rum tayyiban zid fitu khadha lima.
Nah, di sini kalau kita perhatikan awalnya. Nah, di sini awalnya sif ada sod ya. Sif dasana sa sana kalau sif sod za ada dal sana sa kam kaf jada jim syakhsun shin qad qaf sama sin dum ada dal thayyiban ada to zid ada zai fi ada fa tuqa ada ta do ada dot zalima ada zo jadi kalau kita hitung totalnya ada 15 ya lihat. Nah, makna secara istilah ikhfa itu adalah asatar ya. Makna secara istilah afwan, secara bahasa gitu ya. Ya, makna secara istilah adalah mengucapkan nun sukun dan tanwin dengan bentuk pertengahan antara idhar dan idgham, kosong dari tanda tasydid ya, dengan tetap gunnah pada huruf yang diikhfakan. Nah, lihat. Jadi kita ketika membaca ikhfa ini kita samarkan. Jadi tidak jelas suara nunnya. Suara tanwinnya tidak jelas, ya, tidak jelas. Di sini lihat ada sod, zal, sa, kaf, jim, shin, qaf, sin, dal, to, zai, fa, ta, dot dan zo. Baik. Nah, coba kita lihat. Kalau tidak salah sudah ya. Nah, afwan. Ke ikhfa sudah belum ya, teman-teman? Kalau seingat saya sudah ini, sudah ya. Jadi kita membahas ketika membahas ikhfa itu kita ada dengung ya, dengung yang dipanjangkan dengan tempo gunnah yang dipanjangkan. Dan ketika kita membaca ikhfa itu dengungnya itu ada dua macam ya, ada dengung yang tebal, ada dengung yang tipis. Nah, ini kayak sudah ini. Kita lanjut. Nah, yang harus kita hati-hati lihat, wajib hati-hati ketika ikhfa agar tidak terjatuh pada kesalahan satu menempelkan ujung lidah pada gigi seri atas. Ya, jadi jangan kita tempelkan ujung lidah itu ketika kita membaca ikhfa. Ya, jadi ikhfanya tampak. Kemudian yang kedua, mengisbahkan harokat sebelum nun atau tataan apa sebelum nun yang diikhfakan agar tidak menggunakan huruf-huruf sejenis yang berharokat. Nah, contohnya kayak kita baca angkum itu jangan memanjangkan ainnya, jangan angkum, kuntum jangan kuntum, mingkum jangan mingkum. Jadi kayak memanjangkan dulu gitu ya. Nah, ini hati-hati. Baik, sudah. Oh, ini juga sudah sebenarnya ya. Nah, kita masuk di hukum mim sukun. والميم تكون تأتي قبل الهجاء لا ألف اللينة لذي الحجاء أحكامها ثلاثة لمن ضبط إخفاء ندغم وإظهار فقط فالأول الإخفاء عند الباء وسميه الشفي للقراء والثاني إدغام بمثلها أتى وسمي إدغاما صغيرا يا فتى والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسميها شفوية. Nah, kita bahas nih bait yang ke-18 sampai 22 ya. Hukum mim sukun. Setelah kita selesai membahas ya nun sukun dilanjutkan dengan gunnah ya. Nah, setelah kita dilanjutkan membaca huruf yang gunnah yaitu mim dan nun yang bertasydid, maka dilanjutkan dengan hukum mim sukun ya.
Nah, mim sukun itu hukumnya ada tiga. Pertama, yaitu lihat di sini kita bisa baca ya. Wal mimu intaskun taji qoblal hija. Yaitu mim sukun yang datang sebelum huruf hijaiyah, huruf hijaiyah. Bukan alif layinah ya, bagi orang yang berakal. Maksudnya, lihat, artinya eh, huruf mim sukun itu dia ketika bertemu dengan huruf hijaiyah selain alif ya, selain alif. Nah, karena kalau alif kan dia kan maka kan alif kan termasuk huruf mat ya, jadi nggak mungkin. Type. Nah, selain alif, nah maka ini ada tiga hukumnya. Ahkamuha salasah. Hukumnya ada tiga. Jadi mim sukun ketika bertemu dengan huruf hijaiyah hukumnya nggak lepas dari tiga. Satu, ya, liman dobat. Liman dobat itu bagi orang yang hafal gitu ya. Dobat itu kayak hafidhoh, tapi lebih lebih tinggi posisinya dari nggak sekedar hafal aja. Jadi kalau katakan dobat, dobat itu nggak sekedar hafal. Hafal, paham, ya, mulim. Taib. Pertama adalah ikhfa, kedua idgham, ketiga idhar. Satu ikhfa, dua idgham, tiga idhar. Nah, yang ikhfa, lihat, fal awwalul ikhfa'u indal ba'i. Yaitu kalau yang pertama adalah dikatakan ikhfa itu kapan? Ketika bertemu dengan huruf ba, indal ba'i. Yaitu ketika bertemu dengan huruf ba. Jadi kalau ada mim sukun bertemu dengan ba, maka itu hukumnya ikhfa. Nah, ikhfa apa? Wasamihi syafwiyya lil qurra'i. Namanya syafwiyya, artinya ikhfa syafawi. Ikhfa apa? Syafawi. Nah, wasani idghamun bimisli ha'ata. Dan yang kedua adalah idgham, yaitu hukumnya idgham. Kapan dikatakan idgham hukum mim sukun ini? Yaitu ketika bertemu dengan huruf yang semisal bimisli ha'ata. Artinya ketemu dengan huruf mim juga gitu loh. Dikatakan huruf semisal itu maksudnya mim sukun ketemu dengan mim. Wasami idghaman saghiran ya fata, dan namakanlah, namailah dengan idgham saghir, idgham kecil. Jadi katakan idgham saghir itu ya, karena kan langsung ya di situ apa namanya? Idgham saghir itu ya nama lain kayak idgham mimi lah, mim ketemu mim, idgham mimi, ya. Baik. Wasalisul idhar, dan yang ketiga itu disebut idhar, yaitu ketika mim sukun bertemu dengan huruf-huruf selain fil baqiyah, kan sisanya ya. Sisa baqiyah itu sisa. Kayak tadi al-fadil itu sisa, baqiyah juga sisa. Nah, kalau tadi ketika kita bahas yang pertama ikhfa itu ketika bertemu dengan ba, kemudian dikatakan idgham, ya, mim sukun itu hukumnya idgham ketika bertemu dengan mim sukun, mim juga, maka dikatakan idhar ketika mim sukun bertemu dengan selain ba dan mim. Ya, semua huruf, pokoknya semua huruf, ya. Semua huruf selain huruf mim dan ba, maka itu hukumnya idhar. Dan dikatakan idhar apa? Wasammiha syafiyah, idhar syafawi. Ya, idhar syafawi. Nah, kita akan lihat syarahnya coba. Mim sukun adalah, lihat, mim yang kosong dari harokat. Jelas ya? Dan sukunnya itu sabit dalam keadaan wasol maupun wakof. Nah, artinya ketika di tengah maupun di akhir. Huruf-huruf yang tidak datang setelah mim sukun adalah huruf mat. Nah, ya, huruf mat. Gak mungkin dong setelah mim sukun ada huruf mat. Karena kan mat kan sukun. Mim sukun. Masa ya sukun ketemu sukun? Dalam bahasa Arab nggak akan pernah terjadi sukun ketemu sukun ya. Baik. Nah, apa namanya? Huruf huruf huruf-huruf yang tidak datang setelah mim sukun itu adalah huruf-huruf. Artinya apa? Setelah mim sukun nggak akan pernah huruf mat gitu loh. Huruf mat itu kan ada tiga ya. Wawu, ya kan? Serta huruf ya layinah. Nah, huruf wawu lainah karena huruf tersebut datang dalam keadaan sukun ya kan, maka sebelumnya wajib berharokat. Sedangkan mim sukun kan bukan harokat. Artinya apa? Huruf mat itu sebelumnya harus berharokat. Kalau itu alif, maka sebelumnya fathah gitu ya. Kalau itu adalah huruf matnya adalah ya, maka sebelumnya adalah kasroh. Kalau huruf matnya adalah wawu, maka sebelumnya doma.
Nah, kemudian di bait yang ke-23 dikatakan sama Syekh Sulaiman ini, wahdar lada wawin wafa antaktafi li qurbiha walitihadi fa'rifi. Hati-hati terhadap huruf waw dan huruf fa. Artinya ketika mim sukun berhadapan dengan wawu atau berhadapan dengan fa, ya bertegur sapa dengan fa, hati-hati jangan sampai tersembunyi mim sukunnya, ya. Kenapa beliau ingatkan ini? Karena dekatnya makhraj antara mim dengan fa atau waw. Mim, ingat ya, mim itu makhrajnya adalah bibir. Fa bibir, waw bibir. Nah, ini makanya beliau ingatkan di sini. Beliau wanti-wanti supaya kita tidak menyamarkan suara mim ketika bertemu dengan fa atau bertemu dengan waw. Liqurbiha karena dekatnya. Artinya dekatnya makhraj ya, dekatnya makhraj. Baik. Nah, di sini lihat yakni ini penjelasannya ya, penjelasan detailnya ikhfa syafawi yaitu tadi ya, yaitu ketika mim sukun bertemu dengan ba. Contohnya lihat wahum bil akhirah يومهم بارزون يعتصم بالله. Nah, di sini cara bacanya perhatikan teman-teman ya. Di sini kadarnya ya, kadar dengungnya itu ya kurang lebih 2 harokat. Nah, lihat kadarnya 2 harokat. Nah, walaupun di sini ada perbedaan juga ya, ada ulama yang kalau di sini kan sebutkan tanpa menutup 2 bibir ya. Nah, tapi kalau yang saya pelajari ya dan yang saya pelajari dari guru-guru kami, maka memang ada 2 cara. Ada yang furjah itu dengan merenggangkan bibir. Jadi ketika kita baca wahum itu bibirnya sedikit dibuka. Wahum bil akhirah yaumahum barizun. Bibirnya nggak terlalu rapat. Itu namanya furjah. Ada juga ya itbak, satu lagi itbak. Nah, itu. Dan itbak itu yang kami pilih, yaitu dengan merapatkan bibir. Wahum bil akhirah yaumahum barizun ya'tasim billah. Baik. Dinamakan dengan ikhfa syafawi karena keluarnya mim dan ba dari syafatain. Dan yang idgham, yaitu idgham mimi ya. Atau tadi di matan disebutkan di baitnya idgham shaghir ya. Yaitu ketika mim ketemu dengan mim. Contoh, wahum min walakum ma amman assas bikum min lakum minhu atau lakum min kuntum mu'minin. Baik. Nah, ini sama juga ya dengan tempo guna yang dipanjangkan. Nah, terus dinamakan idgham mislain dengan idgham shagir. Kenapa? Atau idgham mimi ini kok dinamai idgham shagir? Karena dalam pengidghamannya tidak membutuhkan banyak proses ya, langsung saja. Baik. Yang ketiga, terakhir yaitu idhar syafawi. Ketika mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba. Contoh, yamtarun la'allakum tattaqun tumsun. Nah, itu ya. Dan di sini nggak perlu ditahan ya, gundahnya nggak perlu gini. Yamtarun nggak perlu, ya. Sedikit aja suara mimnya. Yamtarun la'allakum tattaqun tumsun.
Taib. Allahu a'lam bishawab. Nah, terus terakhir hati-hati nih. Beliau mengingatkan tadi kan wahdar lada wawin wafa antaktafi li qurbiha walittihadi fa'rifi. Ketika mim sukun bertemu dengan huruf wawu atau dengan huruf fa, maka hati-hati. Kenapa? Karena makhrajnya dekat. Ya, khawatir nanti dibacanya samar. Contoh dibaca samar tuh kayak gini. Bi amwalikum tarakahu fi alaihi wala. Nah, harus jelas, harus jelas. Bi amwalikum tarakahum fi alaihim wala. Ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik, Allah. Ya, itu ya. Nah, nih kesimpulannya ada di halaman 18. Hukum mim sukun itu ada tiga. Satu, ikhfa syafawi ketika bertemu dengan huruf ba, ya. Mim sukun ketemu ba. Yang kedua, idgham mislen atau idgham mimi atau tadi bahasanya idgham shaghir ya, kata Syekh Sulaiman. Nah, yaitu ketika bertemu huruf mim. Yang ketiga, idhar syafawi, yaitu sisa huruf ya. Semua huruf kecuali mim dan ba. Allahu a'lam bishawab. Tep, coba kita praktekin. Ya, boleh. Silahkan yang mau baca. Ya, silahkan yang mau baca. Eh, ada yang mau baca? Ini yang apa? Contoh ikhfa syafawi. Wahum bil akhirah yaumahum barizun ya'tasim billah. Ayo, siapa yang mau baca? Ngesat. Silahkan. Wahum Jelas. wahum Ya. bil akhirah yaumahum barizun Mm. ya'tasim billah. Iya, pas. Ya, coba berikutnya. Siapa yang mau baca idgham sekarang idgham? Yang idgham mimi atau idgham itu lain? Ayo. Tadi pas Sukardi ya. Ya, Coba. Sat. Ya, Sukron pas Sukardi. Coba sekarang Man. Ain Ternate. Coba dari Ternate nih ya, coba nih. Ayo, ada yang dari Ternate ini? Coba. Atau Bu Arfa atau Pak Hendrik, Ilmi Makassar atau Umu Azam, silahkan. Ya, baik. Kalau ini mungkin ada yang tanyakan, kalau ada yang kurang paham dari hukum mim sukun. Ayo, ini nggak ada suaranya ini. Ayo, coba ada interaktifnya kalau bisa ya. Halo, ya jelas. Halo, jelas. Anda mau baca? Wah, Ya silakan Pak, boleh. Yang itu, yang wahum min walakum ma ya amman assasa. Coba silah. wahum bil akhirah. Yang bawahnya, yang bawahnya saja, yang idgham yang belum, yang idgham, yang idgham, yang ini nih. Nah, yang itu Pak. Yang Ayo. gom. Mm-mm. Wahum min itu Sat.
Iya betul, ditahan. Wala Wahum min. wahum min Lanjut. walakum walakum ma Mm-mm. am man assasa Amman assasa. amman assasa Terus. bikum min lakum minhu Terus. kuntum kuntum mu'minin. Iya. Kelas Tan. Ya, kelas. Permisi, Barakallahu fiik. berikut slide maghrib. Ya, berikutnya. Ayo, terakhir. Silahkan yang Idhar Syafawi. Ayo, siapa yang membaca? Saya Ustaz. Ya, silahkan Bu. Atas nama siapa Bu? Ya, Bu Arfa ya. Iya. Silakan Bu. Iya, Yang Idhar Syafawi ya. Izhar Syafawi. Ini yang ada di layar. Silakan dilihat sini. Oke. Yamtarun. Nah, ini. Karena mem sukun ketemu selain mem dan ba. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Yamtarun la'allakum tattaqun tumsuna bi Ya, Oh ya, itu aja Ustaz. ya. Boleh sekalian yang bi amwaliku nggak apa-apa. Bi amwalikum tarakahum fi alaihim wala. Ya, barakallahu fika. Alhamdulillah. Cukup. Insyaallah teman berikutnya kita lanjutkan pelajarannya. Tape, kalau emang coba nanti kalau kemarin ada yang japri saya, kalau ini mohon ingatkan ya di japri lagi. Ada teman-teman yang ingin ikut apa namanya privat ya, mohon di japri ya. Pada Allah saya kehilangan kontak. Tape, barakallahu fikum. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.